Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah orang yang belum dibaptis Roh Kudus dapat dipakai oleh Tuhan. Bunda Teresa adalah seorang biarawati Katolik Roma yang menggoncang dunia karena pelayanannya terhadap kaum papa yang terpinggirkan karena penyakit kusta, AIDS, dan TBC. Bahkan dunia pun mengakui pelayanannya dengan menyematkan hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1979. Martin Luther, seorang reformator gereja yang menggoncang keadaan gereja yang kelam pada masanya. Adapun Billy Graham, seorang penginjil dari Amerika Serikat yang saat mengadakan KKR dapat mengundang jutaan orang. Bahkan beliau dianggap sebagai salah satu pemimpin Kristen paling berpengaruh di abad ke-20 ini. Sejujurnya kita tidak benar-benar tahu dengan jelas apakah para raksasa iman di atas pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Sejarah pun tidak pernah mencatatnya. Maka timbullah pertanyaan, mengapa perlu seseorang dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Jika seseorang yang belum pernah dibaptis Roh Kudus atau mungkin sudah pernah, tapi tidak secara nyata menunjukkannya seperti para tokoh tersebut, tetap dipakai Tuhan secara dahsyat. Pengakuan Iman GBI berkata bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Teologi Pentakosta sangatlah menekankan tentang pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus sebagai suatu hal yang terpisah dari karya keselamatan Kristus yang bertujuan untuk penyelesaian amanat agung. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mencatat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa di ayat tersebut berasal dari bahasa Yunani dunamis yang diterjemahkan juga sebagai dinamit, sesuatu yang memiliki daya ledak yang tinggi. Dengan kata lain, kuasa ini adalah kuasa yang sangat besar, yang dimana dengan kuasa ini amanat agung Tuhan Yesus pasti terselesaikan. Sangatlah menarik untuk disimak bahwa sesaat sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ia berpesan agar para murid tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di sana sambil menantikan janji Bapa. Apakah janji Bapa yang dimaksud tersebut? Janji Bapa yang dimaksud Tuhan Yesus adalah bahwa para murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Poin penting untuk kita garis bawahi di sini adalah bahwa baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa untuk semua orang percaya. Selanjutnya di Kisah Para Rasul pasal kedua adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul yang lebih kita kenal dengan peristiwa Pentakosta, di mana para rasul mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari sini dapat kita lihat bahwa janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus selalu disertai dengan pengalaman karunia berbahasa roh. Dari peristiwa tersebut kita melihat dengan jelas bahwa ada perbedaan antara menerima Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Bapa memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, yaitu anugerah keselamatan. Rasul Paulus pun menjelaskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Keberdiaman Roh Kudus di dalam hidup orang percaya memampukan seseorang untuk memiliki hidup yang menghasilkan buah roh. Namun, seseorang yang telah dibaptis dengan Roh Kudus akan memiliki kuasa untuk menyelesaikan amanat agung sesuai yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dalam hal ini kita melihat bahwa baptisan Roh Kudus berfungsi secara eksternal. Alkitab juga mencatat dampak-dampak daripada baptisan Roh Kudus secara internal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, baptisan Roh Kudus mengubah kehidupan doa kita. Roma 8 ayat 26-27. Yang kedua, baptisan Roh Kudus membangun iman kita. 1 Korintus 14 ayat 4a. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus menyempurnakan pujian dan penyembahan kita. 1 Korintus 14 ayat 15. Dan yang keempat,
Baptisan Roh Kudus meningkatkan kepekaan rohani kita. 1 Korintus 14 ayat 2. Robert P. Mencius, seorang hamba Tuhan dan juga seorang penulis, memaparkan di dalam salah satu bukunya yang berjudul Speaking in Tongues, bahwa tanda kedewasaan Kristen tidak diukur dengan sudah atau belum mengalami baptisan roh, melainkan diukur dari hidup yang menghasilkan buah roh. Di mana hal ini juga menjadi bagian dari proses pengudusan atau sanctification. Akan tetapi perlu dimengerti bahwa di satu sisi adalah mungkin bagi seseorang untuk mengalami kuasa Roh Kudus tanpa berbahasa roh. Namun hal ini bukanlah pengalaman Alkitab yang utuh sebagaimana tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa meskipun seseorang belum dibaptis Roh Kudus, ia dapat dipakai Tuhan secara dahsyat. Namun pengalaman baptisan Roh Kudus membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Jikalau Alkitab menuliskan adanya pengalaman kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, mengapakah kita tidak merindukannya? Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh
hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu, kami menyambut Bapak Ibu, kita mau beribadah bersama-sama di hari Minggu yang terakhir ini. Saya percaya Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu. Kami juga mengasihi Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan dengan ucapan syukur kita. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur hari ini kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Urapi kami, tuntun kami, damai sejahtera dan sukacita, ketenangan yang daripadamu Bapa, memenuhi kami. Terima kasih Roh Kudus. Oh ralabasya kata karalabaya rabosya daralabata karaba. Kiralabaya ralabasya ralabata karalabasya daralaba. Terima kasih Tuhan. Kami mau bawa korban syukur kami bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi. Mari sekali lagi katakan kepada Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Mari naikkan pujian ini kepada Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik. Kami bawa korban pujian bagimu Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Selamanya ku
kudus-Mu Tuhan. Kami bawa korban syukur kami bagi-Mu. Engkau baik, sangat baik, amat baik bagi kami ya Tuhan. Anak-anak-Mu ya Bapa. Oh, yes Lord. Ya Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Mari sekali lagi musik bawa kita. Kami angkat tangan kami Tuhan tempat kami berada. Tanda ucapan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak. Kekuatan, kesehatan, berkat-berkat yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau layak menerima semua ucapan syukur dari anak-anak-Mu, umat-Mu ya Tuhan. Yes Lord. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari angkat tangan kita buat Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, mari buka hati sembah Tuhan. Haleluya. Korban syukur berdekat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya, selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Mari katakan sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan itu baik. Ya Tuhan, Kau sangat baik Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Ya Yesus, terpujilah Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Kau sangat baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat pujian, angkat penyembahan kita buat Tuhan. Angkat ucapan syukur kita bagi Tuhan, sebab Dia sangat baik. Oh, Yesus, kami naik memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu, Hosana,
bayara la boshi karala Syara la bata karala bayara la boshandara Hira la bayara la bosha karala bala 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 Oh rala bayara boshanda Engkau sangat baik Tuhan Kau sangat baik Bapa. Haleluya. Oh Yesus. Ora basya darala basya kata karala bayar. Makasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami ingat kebaikan-Mu. Kami ingat kesetiaan-Mu bagi kami Tuhan. Kami hanya mau memuji menyembah-Mu. Kerinduan kami untuk tetap memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hidala basyara la bala bayara basyakara la bala bala bayar. Makasih Tuhan. Ora la basyara la bala bayara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami siap memuji-muji nama-Mu ya Tuhan. Kami siap meninggikan nama-Mu. Sebab kami percaya Roh Tuhan sementara dicurahkan berlimpah-limpah atas bangsa kami, atas seluruh dunia ini. Kami ada di masa-masa pencurahan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya saat-saat ini kami siap untuk menerima janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari setiap kita yang mau memuji-muji Tuhan, mau bersorak-sorak di hadirat Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Ada berapa banyak yang siap menerima janji Tuhan? Haleluya. Saya percaya kita semua siap menerima janji Tuhan. Amin. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita tepuk tangan. Haleluya. Yes. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama. Kami terima janji Tuhan. Janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Melihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Amin. Yes. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Katakan, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Sama-sama. Melihat
sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, sekali lagi, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Hey, haleluya. Saya percaya, kita semua percaya akan terjadi penuaian besar-besaran. Oh, haleluya. Haleluya. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua kan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Melawat negeriku, sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan, sekali lagi, sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan, sekali lagi, haleluya, sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku, Tuhan melawat negeriku, Tuhan melawat negeriku. Haleluya, katakan yes. Oh, haleluya, kami percaya Tuhan, ada penuaian yang besar sedang terjadi. Terima kasih Bapa, bahwa kami lebih lagi Tuhan. Kami mau terus di hadirat-Mu, menikmati segala kebaikan-Mu. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama yang mau terus memuji-muji Tuhan, katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Hari ini kita semua memuji Tuhan, menyembah Tuhan di minggu terakhir ini. Mari kita terus memuji Tuhan. Ya, saya percaya sukacita Tuhan berlimpah-limpah dalam diri Bapak Ibu Saudara dan saya. Setuju, katakan amin. Wow. Alkitab berkata di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 berkata, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saya setuju dan saya percaya saudara dan saya sangat mengasihi Tuhan. Setuju, katakan amin. Bilang kanan kiri, mari kita memuji Tuhan. Kita terus meninggikan Tuhan. Haleluya. Boleh tepuk tangan sama-sama dengan saya. Wow. Yes. Katakan, saya mau memuji Tuhan lebih lagi. Tuhan memberkati. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, come on, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi
pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah tumbuh di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Mari memuji Tuhan, katakan sama-sama, apa yang tak pernah dilihat mata, yes, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Lambaikan tangan sama-sama. Alasanku melakukan segala perkara, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Musik saja, musik memuji Tuhan. Wow, tepuk tangan sama-sama. Saya percaya kalau hari ini saudara waktu menyanyikan pujian ini, Tuhan turun tangan menolong saudara. 1 Korintus 2 ayat 9 berlaku dalam diri saudara. Apa yang tidak pernah dilihat dengan mata, apa yang tidak pernah timbul di hati, dengar dalam telinga, semua itu hari ini disediakan buat saudara dan saya. Setuju katakan amin. Wow, mari nyanyikan sama-sama. Oh, yes. Alasanku melakukan segala perkara, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Sama-sama. Alasanku melakukan segala perkara, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Sekarang dan selamanya, sekarang selamanya, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya, saudara masih kuat memuji Tuhan. Mari kita terus memuji Tuhan. Tuhan bertahta di atas pujian umat Israel, bahkan saudara dan saya. Tuhan mau melakukan perkara-perkara ajaib. Haleluya. Katakan kanan kiri, sebab itu ku kuat. Sebab itu ku kuat. Setuju katakan amin. Tepuk tangan sama-sama. Wow. Yes. Sebab itu ku kuat. Ayo. Ku kuat. Ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat. Semakin kuat. Sebab kurapannya limpah di hidupku.
pakai gerakan yuk sama-sama. Sebab itu kuat, sebab berdiri hadapi semua. Kuat, amin. Kuat, sebab urapan dan limpah di hidupku. Mari dari depan sama-sama katakan. Ku mau bersyukur dengan segenap hatiku, namamu dan janjimu melebihi segalanya. Saat ku berseru, saat ku berseru, Engkau pun menjawabku. Kau ganti hidupku, sebab itu kuat, amin. Kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Mari pakai dua tangan sama-sama. Sebab itu kuat, amin. Kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Mari angkat tangan sama-sama katakan. Sebab urapannya limpah di hidupku. Jangan iman. Sebab urapannya limpah di hidupku. Katakan haleluya. Nah, saudara, saya percaya hari ini Tuhan berkenan kepada saudara dan saya. Amin. Dan saya tahu hari ini, hari Minggu yang terakhir, Minggu yang kelima dalam bulan ini, kita lebih banyak memuji, menyembah Tuhan. Kita lebih banyak bersorak-sorai, menyenangkan hati Tuhan. Sebab Alkitab berkata waktu saudara dan saya memuji Tuhan, Tuhan bertahta di atas pujian, penyembahan dan doa. Bapak Ibu Saudara, wow, berapa banyak yang setuju untuk kita setiap saat dipenuhi Roh Kudus, ya, mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja dalam kehidupan kita, berkarya. Bahkan berapa banyak yang setuju kita mau menyenangkan hati Tuhan. Lambaikan tangan saudara yang mau menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kalau hari ini kami ada di rumah-Mu, kami beribadah kepadamu, kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Sebab Alkitab mengajar kepada kami bahwa kami dan semua jemaat umat-Mu, bahkan orang-orang kudus yang ada di sorga, memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Yang mau menyenangkan Tuhan, mari angkat tangan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Boleh mari dari depan sama-sama nyanyikan pujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu.
cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Mari angkat tangan sama-sama, katakan menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Musik saya bawa kita naik kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini waktu kami banyak memuji menyembah-Mu, waktu kami banyak berdoa, waktu kami banyak tinggal di dalam hadirat-Mu, maka kami percaya Tuhan akan membawa kami untuk menikmati hal-hal yang Tuhan inginkan buat kami. Kami percaya ada berkat-Mu Tuhan di dalam hadirat-Mu. Hari ini hamba-Mu berdoa, ya Tuhan, kami semua berdoa, kiranya Engkau mengasihani kami, kiranya Tuhan berkat-Mu turun atas kami hari ini. Sebab kami percaya di hadirat-Mu yang sakit disembuhkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur oleh Tuhan. Bahkan yang jatuh Tuhan perhatikan, Tuhan angkat kembali. Tuhan, terima kasih Engkau mendengar nyanyian, pujian, doa-doa dari tempat ini, dari hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan, sekali lagi ya Tuhan, kami mau dan kami berjanji untuk menyenangkan hati-Mu. Setiap kali kami datang kepadamu, kami percaya Engkau menerima kami apa adanya. Bapak Ibu Saudara, mari saya ajak kita angkat kedua tangan kita sekali lagi, orang-orang yang mau menyenangkan Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Boleh sekali lagi, ya Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu Bapa. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Itu kerinduan kami ya Tuhan, nyanyian kami hari ini kepadamu. Bapa, sebelum kami mengakhiri ibadah kami hari ini, kami ingat Tuhan kepada gembala sidang kami ya Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo dan Ibu Hermin beserta keluarga besar ya Tuhan. Kami juga ingat kepada gembala pembina kami CK2 ya Tuhan, Ibu Ocen dan keluarga besar.
Begitu juga Tuhan, kami ingat dan kami berdoa bahwa pemerintahan bangsa kami, Pak Jokowi sebagai presiden, Pak Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta, Bapak, kami percaya bahwa tangan Tuhan selalu melindungi. Kami percaya berkat-berkat Tuhan tercurah, turun atas hamba-hambamu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, sepakat kami bawa hambamu di tempat ini ya Tuhan. Gembala di tempat ini Pak Edi, Ibu Oli, dan anak-anak ya Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa hari ini ya Bapa. Kami ingat kepadamu juga Tuhan, bahwa jemaat umatmu yang beribadah, mungkin ada yang sakit hari ini, kami percaya Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Yang jatuh Tuhan angkat kembali. Yang susah kami percaya Roh Kudus menghibur. Bahkan yang kurang diberkati oleh Tuhan, dicukupkan oleh Tuhan. Anak-anakmu yang membutuhkan pertolonganmu, kami percaya hari ini Tuhan sudah menolong kami. Terima kasih, kami bawa keluarga demi keluarga, suami, istri, anak-anak. Kami juga berdoa hari ini. Kami juga mau bawa persembahan hari ini. Kami datang tidak dengan tangan hampa. Kami datang di hadirat-Mu. Kami bawa persembahan kami. Persembahan umum, persembahan khusus, maupun persembahan persepuluhan. Persembahan diakonia. Tuhan, kami berdoa kepadamu. Mari bubuhkan berkat di atas persembahan yang kami bawa hari ini. Kami percaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan buat kami. Dan Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan buat kami. Sehingga tidak ada satupun yang berkekurangan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah namamu. Dan kami percaya sepanjang hari ini bahkan sampai selamanya, penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Terima kasih Bapa. Dan hari ini sebelum kami mengakhiri ibadah kami mau angkat tangan kami, buka hati, dan kami mau terima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari angkat tangan Saudara. Mari buka kedua tangan Saudara, buka hati Saudara, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus melindungi dan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberikan engkau damai sejahtera. Nama Tuhan yang kudus dan besar, kuat itu diletakkan di atasmu dan keluargamu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus tinggal menyertai Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah terima berkat Tuhan. Yang terima berkat sama-sama mari kita katakan amin. Amin. Shalom.